Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Musa'id Hay'ah Tahfidz Al-Quran masa khidmah 2021-2022 dan juga Ketua Musa'id masa khidmah 2020-2021 Gus Rozi, tadi Gus Razik ya, dan juga para pengurus Musa'id Musa'idah, dan tak lupa para mustami'-mustami'ah yang hadir baik secara offline langsung di halaqah ini atau yang hadir secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Tapi nanti kumpul di surganya itu ya offline semua. Nanti yang online berarti nanti di surganya kumpulnya online, ya enggak, tetap offline. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan acara mumtaz. Saya itu senang teman-teman kalau bikin acara itu bikin kependekannya itu pas gitu loh. Mumtaz, meet up mustami, mustami'ah and sharing. Itu Z-nya itu sharing itu tah, bukan and sharing. Oh, mustami, mustami'ahnya. Oh, tahfiznya, oh tahfiz. Jadi mumtaz. Semoga-moga para mustami'-mustami'ah ini diparingi seger waras, diparingi semangat juang yang tinggi, ikhlas untuk ikut khidmah ngurip-nguripi Al-Quran di kampus kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Hadratur Rasul Baginda Nabiullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mustami' mustami'ah, ini tentunya yang pertama saya mewakili para pembina di Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dedikasi panjenengan semua yang sudah bersedia untuk menjadi mustami' mustami'ah. Karena tidak semua orang itu punya panggilan jiwa untuk mau menjadi mustami' mustami'ah. Ya, terkait dengan alasan apapun. Ada yang alasannya itu aku kate nyimak, aku dhewe durung lancar, akhirnya tiga alasan ndak mau nyimak. Ada yang alasannya itu sibuk, saking sibuknya sampai kadang deres pun juga keteteran. Saya deres sendiri aja keteteran, apalagi harus nyimak. Ada yang alasannya begitu. Mustami' mustami'ah, apalagi yang sudah berkomitmen, ini kami mewakili para pembina, mewakili lembaga ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena tanpa peran panjenengan semua, program inti, kenapa saya katakan program inti? Karena Hay'ah Tahfidz Al-Quran program intinya itu yang ngaji ya setoran ini. Kalau di munakosha bukan bermaksud menyampingkan atau tidak begitu penting, tidak, semuanya penting, tetapi yang inti itu ya ini, yang lain itu penguat, tapi saling melengkapi. Karena harapan kita Quran itu tidak hanya lafzon tapi juga makna. Lah maknanya nanti itu dilengkapi oleh divisi munakosyah. Nah, fununnya itu bisa jadi latihan terkait dengan amalannya, bisa jadi begitu. Dulu ketika kami membuat nama-nama itu motivasinya begitu. Jadi jangan pernah ada yang berpikir mungkin ada yang tidak mau jadi mustami' mustami'ah itu karena, kan tadi saya sebutkan ada beberapa alasan.
Mungkin ada yang alasan begini, ini yang jangan sampai terjadi di orang-orang Qur'ani. Aku daftar mustami'ah itu oleh opo? Mending saya ngajar di luar tuh jelas per bulannya sekian. Kalau motivasinya itu eman, jangan. Makanya saya tidak tahu ini dulu siapa yang pertama kali menyampaikan, tapi saya dapatnya dari Al-Mukarram Buya Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili. Beliau itu dawuh begini, nek pingin pinter sinau. Kalau Anda ingin pinter maka belajarlah. Ini sudah sunnatullah. Gak sinau, gak gelem maca, ndak mau memperbanyak bahan bacaan, referensi, wawasannya ya tidak luas. Ya, itu sunnatullah. Kok kemudian Allah turun dengan iradatullah, qudratullah, lalu sampai mendapatkan milladunna ilma, adalah duninya, itu sudah urusan lain. Tapi secara kasbinya harus dilakukan dulu. Berarti nek pengen pinter, belajarlah sinau. Tugas itu tidak cukup hanya dipikir. Kalau dipikir jadinya pusing. Waduh, tugas ini. Akhirnya tinggal tidur nggak pusing, bangun-bangun pusing lagi. Masih setoran yang ngono. Tambahan murojaah itu kalau dipikir nak ngeluh. Termasuk kalau setoran diliburkan, itu ada dua tipologi manusia. Ada yang setoran diliburkan itu merasa, aduh kok balak-balik prei. Kalau setoran diliburkan, ada yang alhamdulillah prei. Mungkin ada yang pengalaman di sini, tidak tahu nanti tipologi yang mana. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua, kata beliau, nek pingin barokah maka khidmahlah, mengabdilah. Yang ketiga, kalau Anda ingin manfaat maka taatlah. Tiga hal ini jangan dipisah, ini gabungkan, ini yang akan menjadi sumber kekuatan di masa yang akan datang. Jadi kalau usia-usia panjenengan itu jangan berpikir durung-durung saya ini melakukan jadi mustami' itu oleh apa. Sudah itu pasrahkan itu. Yang penting saya khidmah, insya Allah nanti dibuka keberkahan itu yang masing-masing orang pasti berbeda-beda. Tergantung kadar khidmahnya. Saya ingin flashback. Ini tahaddus bin nikmah. Tahun 2021 akhir. 2001. Ada yang sudah lahir tahun 2001. Cuman Gus Rozi kayaknya sudah lahir waktu itu. Tapi benci cewil kami ini. Iya. Loh beliau tuh sebenarnya sudah sepuh. Cuman casingnya aja kan gitu. Mohon maaf Gus Rozi. Jadi tahun 2001 akhir, saya ingat ketika saya dulu senengannya deres itu di Masjid Tarbiyah. Waktu itu Masjid Tarbiyah itu masih, seingat saya, itu masih belum ada kaca tutupnya itu. Jadi anginnya itu masih langsung asli alami. Saya biasanya kalau deres itu ada dua ruang di depan itu, pojok-pojok itu, saya di situ wis. Ya kadang-kadang di kamar, tapi lebih sering di situ. Suatu ketika saya didatangi teman saya. Teman saya itu minta belajar bareng tentang tajwid. Akhirnya di situ saya belajar sama teman saya. Apa yang bisa ya saya sampaikan. Nanti kalau saya ditanya saya tidak tahu ya saya tanya kepada yang lebih tahu. Sampai kemudian saya bertemu dengan salah seorang teman alumni MQ, kakak tingkat saya. Masuk ke situ, saya diajak ngobrol. Ayo kita bikin perkumpulan. Intinya apa? Intinya kegiatannya itu yo kita bikin komunitas biar ngajinya tambah semangat. Karena masuk kampus ini banyak teman-teman yang punya hafalan karena tidak ada komunitasnya sehingga deresnya jadi melemah. Komunitas saja kalau ada motivasi dalam diri dan dalam diri. Terus satu lagi SMA
di PKI itu namanya Ustadz, mungkin ada yang itu enggak pondok beliau, tapi ngafalkan ke sini. Ya, setelah itu, dari 3 orang itu akhirnya kita satu, ayo bikin komunitas Darosa. Makanya kenapa saya katakan Mudarosa itu memberi ini nanti di sini. Akhirnya bikin kegiatan itu kita simaan 3 orang, ada yang 2 orang. Mari Jumatan, nggawa duit dewe-dewe. Waktu itu urunan 500 rupiah minimal. 500 beli minum, beli kue, jajannya gak enak ini enak ini. Jajannya itu paling kacang Shanghai itu sudah mewah sudah. Untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Udah, itu rutin setiap Jumat. Lalu kita mulai nyurati di sekitar kampus ini ada beberapa musola-musola. Mau nggak kita tempati untuk hotmil? Jadi ditempati hotmil itu tujuannya bukan untuk nyari makan, bukan untuk nyari amplop, tapi agar kita punya media untuk deres. Akhirnya mulai sudah. Bahkan salah satu teman itu ada yang aktif ngajar juga dulu di belakang itu yang sekarang jadi perumahan itu ada di situ tempat tinggal para pemulung. Lalu mulai kita kembangkan setiap Sabtu malam Ahad ada kajian tafsir. Tapi yang ngaji siapa? Yang ngaji ya teman-teman sendiri gantian. Bacakan tafsir Ibnu Katsir lalu dibahas bareng. Karena kita belum punya waktu itu anggaran untuk memanggil atau ngaturi narasumber. Mau ngaturi narasumber nanti diaturi dari mana, urunan 500 juga cukup. Kan begitu. Kita tidak pernah berpikir apapun, tapi sudah ada beberapa asatid yang memang sudah nunggu setoran. Termasuk Umar, itu sudah lama di RD 2 dulu, beliau sudah nunggu setoran waktu itu. Bahkan yang setor ada santri putra juga waktu itu. Cuman saya secara pribadi tidak pernah setor ke beliau. Saya dulu setor ke almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Syafaat. Ustadz Samsul Ulum sudah nunggu setoran. Nah singkat cerita, setelah itu tahun 2003 saya 2003 itu sudah di Ma'had. 2001 itu saya di Ma'had angkatan kedua ya. 2003 saya sudah pulang ke Singosari. Tapi Ma'had waktu itu belum punya mu'alim. Memberdayakan siapa? Memberdayakan teman-teman JKH. Nama waktu itu JKH belum HTQ. Akhirnya teman JKH itu untuk ngajar di Ma'had. Saya pagi habis subuh berangkat dari Singosari ke sini. Itu juga ada syai'unnya. Tidak pernah berpikir saya ini nanti berangkat itu oleh apa. Pokoknya diperintah ini khidmah terhadap Al-Quran kalamullah, ini kewajiban, bagian dari kewajiban saya harus menyampaikan, maka ya sudah saya berangkat. Lah kok dilalah. Ini tahadus bin nikmah. Ketika saya menjelang lulus, tiba-tiba waktu itu Profesor Imam Suprayogo telepon ke bagian kemahasiswaan, nyari mahasiswa yang bisa bahasa Arab. Sama yang kedua yang hafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi nominator calon, nominator itu calon ya, nominator petugas haji dari unsur mahasiswa. Akhirnya saya dipanggil oleh Kapak Kemahasiswaan waktu itu kalau tidak salah Profesor Roybin itu, Ustadz Roybin itu. Dipanggil, biodata saya diminta, diajukan ke pusat. Kalau saya ditanya, apakah sampean bisa bahasa Arab? Bisa. Karena setiap saya membuka sambutan mesti dengan bahasa Arab. Assalamualaikum, bahasa Arab itu. Itu kan bahasa Arab. Pembukaannya juga bahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, banyak yang bisa bahasa Arab. Cuman ya ini tadi, ini fadol. Ini tidak pernah saya sangka. Hingga akhirnya inilah yang juga mengantar saya bisa haji gratis tahun 2005 waktu itu. Dan itu di sana 66 hari, lebih lama dibanding jamaah haji biasa. Jadi saya elek-elek ini sudah haji, cuman hajinya gratis. Sehingga kalau ada orang nulis nama saya tidak ada hanya, saya tidak pernah protes. Karena hajinya gratis kok protes. Kenapa nggak ditulis hanya ini? Belum gratis kok protes. Kalau yang bayar tuh mungkin protes. Mohon maaf ya, kalau nulis nama ada hanya ini karena saya haji nih, bayarnya mahal. Kan saya ini hajinya gratis. Jadi kalau sampai nulis tidak pakai haji juga tidak apa-apa. Saya tidak protes, itu tidak bakal protes sudah. Karena itu mau fadhol, itu semua fadhol. Nah, intinya apa yang ingin saya tekankan? Jadi begini. Ngene, Ren.
panjenengan ini yang hadir offline ataupun online, ini kan sudah berkomitmen sebagai mustami. Memang jadi mustami itu, untuk mendaftar jadi mustami itu sukarela. Siapa yang mau, monggo. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gampangane ngono lah, kita kontekstualisasikan, jangan diterjemahkan secara literal. Tapi ketika sudah jadi mustami, sama kayak begini. Kita mendakwahkan agama ini itu memang tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk, maka ada taklif. Jangan kemudian sudah masuk dalam agama ini katakan, "Hei sholat, enggak sholat agama." Agama ketika belum masuk, kalau masuk maka harus ada taklif. Kalau jenengan belum jadi mau daftar mustahil pilihan. Tapi sudah daftar, ya ayyuhalladzina amanu penuh akad-akad kalian. Akad itu apa? Akad itu adalah akad perjanjian antara dua pihak. Dalam hal ini, kalau jadi mustami berarti dengan mengurus musa sudah ditanya, punya dampingan ini tolong diopeni. Itu aufu, penuhi. Jangan dibatalkan di tengah jalan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena jadi mustami ini kesempatan emas. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang, Rek. Orang mulia, orang terbaik itu dalam hadis Rasulullah itu disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau daripada ta'allama itu Anda menjadi seorang nanti berisannya ada dari yang namanya ya. Apa sin ma'jur? Itu yang dia bacaannya setan bagus, lalu dia bacanya sergap sehingga kuantitasnya bertambah. Man qara'a afan min kitabillahi falahu hasanatu bi'am. Maka di muhsin ma'jur mendapat apa? Ada tipe qori yang kedua yang disebut dengan qori yang musi athim. Musi, dia berbuat buruk, artinya tidak memperbagus bacaannya, tidak mau belajar, bacaannya pas-pasan, kok tetap moco, athim, dosa. Baru kategori yang ketiga qori yang ma'dzur. Yang ma'dzur itulah yang disebutkan dalam hadis yang walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Kalau yang muhsin ma'jur tadi yang ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Yang mahirun bil Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi untuk menjadi khairukum ta'allama saja tidak cukup. Harus wa'allamahu lah. Wa'allamahu itu dalam konteks ini, maka qori jangan berhenti di qori, tapi bagaimana kita juga bisa berusaha menjadi mukri. Lah mustami itu dalam konteks ini gitu loh. Arti Anda sudah sampai ke level hanya qori tapi mukri. Walaupun beberapa ulama mukri itu yang disebut itu harus menguasai minimal 7 qiraat atau minimal 3 imam qiraat. Kalau disebut imamnya berarti sak perawinya, sak toriknya dia menguasai. Tapi dalam konteks ini saya lebih memahami bahwa mustami'ah yang sudah nunggu setorannya adik-adik kelas tingkat yang di bawah kita, itu kita sudah berperan menjadi seorang mukri. Lah menjadi mukri itu harus mengupgrade diri sebagai qori yang baik gitu loh. Jangan sampai jadi mukri tapi qorinya lali. Nyemak tok deres enggak, lah repot. Karena qorinya ini harus qorinya duluan. Berarti jadi mukri, deresnya kudu tambah sreg. Ojo melno gak nunggu setoran tok. Nanti kita perlu baca makom baca tapi nyimbangan beda. Jangan. Karena
Pernah saya sampaikan ketika ta'aruf Qur'ani episode yang dulu, ketika zamannya Gus Rozi Musaid itu, banyak metode menghafal, tapi satu-satunya metode menjaga itu adalah deres. Menghafal cepat banyak, tapi ya cepat hafal, cepat lupa. Banyak lembaga pendidikan yang itu program tahfidz itu. Kotanya tahfidz. Bagaimana kalau jadi zat? Nah ini kadang ya orang yang tidak pernah dikira ayat dihafal itu sudah tidak pernah lupa lagi. Yang enggak, bahaya. Itu kalau tidak diteras ya lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin oleh Allah sebagaimana dalam surah Al-A'la. Saya itu biasanya tidak bawa Quran, tapi karena ini ceramahnya di depan mustami'ah, saya daripada nderdek lalu keliru di bel, karena tidak ada belnya lalu dilempar kursi, saya bawa mushaf aja. Di surah Al-A'la ayat 6 dan 7. Nuqri'uka illa masyaallah. Ini menarik, sering baca, cuman kira pernah nggak angen Jumatan yos mas-mas ini mustami ini sering membaca ayat ini. Tangan Al-Ghasyiyah itu biasanya untuk sholat Jumat pertama, kedua. Nuqri'uka fatansa illa masyaallah. Ini memang itu rasul ayah, tapi yang sering cara kita membaca itu secara makna itu memang disambung baru waqaf di illa masyaallah. Pertama kesannya ayat ini kan kalau maknanya kan begini, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Terjemahannya adalah kami akan baca Al-Quran Muhammad sehingga engkau akan lupa illa masyaallah, kecuali Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki, sehingga Allah Muhammad SAW itu ketika diberi wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril, beliau tidak pernah lupa. Tapi illa masyaallah itu hanya untuk menggambarkan bahwa kalau Allah menghendaki maka itu bisa, tapi Allah tidak menghendaki Nabi Muhammad lupa. Karena kalau Nabi Muhammad lupa, ini akan menjadi presiden buruk. Kok gitu? Jangankan ya Rasulullah tidak mungkin lah lupa. Perawi hadis saja itu kalau punya sifat lalian, itu status derajat hadisnya bisa turun. Itu kalau kita lihat maknanya ini, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Nah, pelajaran yang kita petik, saya angan-angan begini, Rek. Kan jadi mukri. Mukri itu membacakan termasuk konteks menyimak santri. Lalu kalau ada yang keliru diingatkan. Karena sudah setoran ke guru-guru Anda, guru-guru sampai. Ini dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran dari sisi penjagaan hafalan yang ada dalam hati orang-orang yang fi suduril ladzina utul ilm. Dulu pernah saya sampaikan ketika mau UAS kemarin. Yang menarik di ayat ini, sanuqri'uka, itu kan dari aqra'a yuqri'u, membacakan. Berarti dalam konteks ini mukri, maka mukri tadi catatan pertama, mukri jangan sampai menghilangkan status qori'nya. Artinya mek nyimak tok tapi derese berkurang. Ini catatannya. Lalu yang kedua, sighat dalam konteks ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya makna apa? Fi'il mudhari punya istimror. Berarti kita bisa ambil pelajaran, nek sampai pingin gak lalian, pingin gak lali, makan deres, baik sebagai mukri saja harus selalu kontinu, apalagi sebagai qori. Bisa difahami ya?
Maka terus Anda sebagai mukri itu juga bisa membantu daya ingat Anda sekaligus, tapi jangan melupakan qori tadi itu. Qori sebagai qori yang muhsin, yang makjur. Berarti harus ada istimror. Karena terus itu harus continue. Buktinya apa? Buktinya atau hujahnya, ihtijajnya di sini menggunakan fiil mudhari. Berarti terus itu tidak cukup. Masih lancar sampai di kepala. Kemudian terus tidak sanukriuka, maka bisa rakimat. Maka ini penting sekali. Kalau kita lihat di awal juz 19 di Al-Qur'an, tepatnya di ke 32. Walalladzina kafaru law nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah dzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dulu angan-angan ini. Ini waktu saya sampai jam berapa ini? 17.45. Kalau yang offline ini untuk meninggalkan lokasi. Yang offline melebut apa, tapi coba di turun mari. Sabar dulu nggih. Sudah dari banyak kan. Tahu kalau dari 50 mustami itu yang hadir dan online ini sudah memenuhi quorum atau coba dicek ya, sidang yang resmi ini, sehingga kita bayar. Kalau ini sidang-sidang resmi apa pleno begitu ya harus memenuhi quorum. Kalau memenuhi quorum tidak bisa dilaksanakan keputusannya, jadi anggap tidak akan, tapi sedang tidak keputusan hanya untuk mengupgrade, mengecas kembali semangat kita. Ini mustami online ini ada yang lagi KKM juga ya? KKM-nya DR di KKM enggak DR ya, dari rumah. Oke, saya lanjutkan. Seperti tahun yang lalu kan KKM DR itu. Ini kan juga masih KKM DR kan temanya. Ya. Jadi gini, Rek. Saya dulu pernah ngenang ayat ini tuh begini. Kan ayat ini bicara ketika orang-orang kafir itu, ayat ini kan ketika orang kafir itu memprotes Rasulullah karena mereka selalu mencari-cari kesalahan, mencari kelemahan. Kita merujuk ulumul Quran. Quran itu ada proses yang namanya adalah zilu. Ada yang namanya nazzala yunazzil. Yang anda itu yang bagus, inna anzalatil anzalahu fi mubarak. Ya. Kalau nazilu turun berangsur-angsur. Ini yang yaitu dari mahfud ke ya. Dari itu pada Rasulullah yunazil turun berapa kali, itu yang membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Di orang yang kafir ketika orang itu mengetik itu jawabnya dari kali tabihi fuada. Kami buat demikian Al-Quran sudah bita fuad untuk menguat mengokoh hatimu dengan Al-Quran yang turun surah ini. Yang kedua, waratna yang sederhana ini, kalau kita ini ingin lebih, hati kita ingin
menuzulkan itu gimana? Ya lagi koreksi yang mungkin yang alikus di muk. Makanya Mustamu pokoknya saya betul komitmen lakukan tugas itu dengan totalitas karena tidak menjanjikan apa-apa secara hari. Tadi saya ngobrol Gus Raz, tidak ada anggaran untuk Mustami. Tes ini adalah bentuk tes bagaimana komitmen dan khidmah dari para pembina hanya bukan menjalankan loh ya, hanya apa istilahnya, jika nanti ada tes mahasiswa tahfidz maka mengusahakan para mustami'ah asalnya tetap memenuhi syarat. Mau tidak memenuhi syarat itu tes dia gak melaku, berarti kan tidak memenuhi syarat. Artinya kalau memenuhi syarat dan lancar-lancar lemon dia gak apa-apa, tapi status sami mungkin itu kan gak lancar, banyak faktor. Biasanya lancar karena ada Tinder ya, sama yang beberapa store yang gitu lancar maju juga terjadi ya, itu maklumi. Jadi tidak menjanjikan apa paling tidak, karena tes tahfidz itu nanti nama mustami'ah itu nanti kita prioritaskan, tapi kan dijadikan tujuan. Di mustami mesti iki lalu kok oleh tergantung takdir. Kan kalau turun takdir sudah dilakukan oleh kita, tahu itu takdir. Barang apa yang ikhtiar itu kok coki dengan ketetapan Allah, takdir Allah, maka dia yang dia orang yang untung, dia yang bahagia. Kalau tidak lolos di biasa mungkin ada lain yang lebih yang sedang menunggu. Itu aja. Kan intinya manusia itu tidak uzon kepada Allah. Gitu, Rek. Saya tidak panjang-panjang, intinya mencoba untuk menceritakan, yakin Quran diragukan. Namun kalau meragukan ini bahaya, berarti iman kita dipertanyakan. Yakin Quran itu barokah besar sekali. Salah Quran itu diragukan. Makanya sampai ada pondok Quran keramut, awak keramat, lo kan ngono. Jadi Quran keramut, awake keramat. Tidak ada kira orang yang betul ngeramat Quran. Kalau kemudian masih diuji begini dari ekonomi terus, itu ya dilewati, tapi nanti ada satu titik mana ternyata hikmah ini, sampai nanti akan merasa ternyata dulu jadi mustami, barangkali Allah memberikan fadl luar biasa. Serahkan Allah. Dulu ketika saya bertemu kemarin di awal Desember, ada pertemuan multakat alumni MK, Pondok MK. Satu narasumbernya itu Dr. Haji Ahsin. Lalu ada itu yang bertanya begini, mana sekarang hukumnya kalau ada orang-orang Quran itu yang sekarang ini ada mulai menentukan tarikh, baik itu ajar ataupun itu khatam. Di kota besar sudah mulai ada. Apa jawaban beliau? Ada beberapa tingkatan. Simpulkan begini, kalau yang paling baik ini, bicara yang paling baik, maka jangan menentukan, tetapi kalau beri maka itu adalah fadl, jangan ditolak. Hari ini beri kecil, suatu saat akan diganti lebih besar.
Saya sendiri secara pribadi punya pengalaman kayak begitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat ketika sampean umpama khotmi ini lalu dapat sekian, cuma sekian. Dilihat cuma sekian, maka yang kecil itu disyukuri. Karena orang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, maka dia untuk mensyukuri sesuatu yang besar. Lam yashkuri lam yashkur al-kathir. Sehingga begitu. Kalau ada yang memberikan tarif apa tidak, ternyata Rasulullah pernah dawuh yang paling layak untuk dimintai upah itu adalah memang terkait dengan Al-Quran. Itu boleh, tapi hati-hati jangan sampai kemudian kita sibuk dengan fasilitas duniawi, dapat rezeki sekian garantikan Al-Quran, lalu menikmati itu. Hati-hati. Wa yauma yu'ul ladzina kafaru an-nar adhabtum ibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum. Nauzubillah. Ini yang harus hati-hati. Kalau dapat sesuatu kita bersyukur iya, tapi jangan dijadikan sebagai akbar hammina. Jangan dijadikan sebagai apa yang menjadi paling besar dari angan-angan kita, tujuan kita, jangan. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Tapi ono ya diterima itu fadhol. Gitu loh. Lalu dalam multaqa itu juga ya, itu menyampaikan beberapa kali kan ahlul Quran, orang Quran itu jangan lupa yang kemudian itu tadi wa yu'radul kafaru. Nanti di orang-orang kafir itu dihadapkan neraka. Ya, tinggal di ayat ini pahamannya ini kafir secara tikoti. Kalau tikoti tapi tidak ada salah kalau kita ini untuk itu keras. Artinya kita berikan ayat yang untuk orang kafir pun kita tadaburi seakan-akan maka kita harus hati-hati gitu loh. Karena kafir itu ada kufur yang i'tiqadi, ada yang secara kufur itu hanya terkait dengan mungkin kufur nikmat. Ya. Jangan sampai gara-gara kita menikmati fasilitas dunia lalu nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini yang jangan sampai terjadi. Thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'. Ini ayat di juz 20 di surah Al-Qaf. Ini kita harus hati. Saya itu kadang ya lewat. Ya itu mencontohkan sederhana. Orang itu kan sekali diri tinggi itu nanti kecil terlalu dalam, harganya terlalu tinggi. Ada orang-orang Quran, umpama ada yang tidak sampai lalu salaman kesampaian biasa, tidak jangan kok artinya loh, hati-hati kata ya itu masuk adhabtum thayyibatikum hatikum dunya ta'tum. Arek iki kata kok gak tinggi. Sudahlah biarkan orang lain. Ya sudah, kita yang penting kita terhadap kalam, bagaimana kita terhadap Allah. Kalau kemudian ada orang yang tidak tahu lalu kemudian kita ini belum tahu saya Said gitu. Tahu itu. Rasanya atau ila asak itu ibaratnya itu. Tanamlah wujud Anda di dalam ini nanti akan tumbuh. Itu ibaratnya itu. Ya. Ingat sih. Rasanya kami. Jadi begini. Intinya apa yang sampaikan ini ini karena adalah lahan kita nguripi ini karena kami dari para jumlahnya terbatas, tidak mungkin bisa ini semua yang ada, maka peran Anda ini sangat-sangat diperlukan. Seberapa besar kita, tapi sekecil apapun peran kita itu adalah peran. Itu tidak mungkin sistem itu bisa berjalan. Yang punya besar juga besar,
besar itu didukung berjalan. Mudah-mudahan kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jadikan semangat untuk khidmah terhadap Al-Qur'an yang mudah ini kita yakin sekali bahwa itu pintu keberkahan hidup kita, orang maupun ada di dunia maupun juga nanti kita akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah wafiq aqwamit. Kurang lebih yang maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in.